Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, gimana kabarnya? Baik-baik kan? Masih bersama dengan Ustadz Zaini. Di video kemarin kita sudah membahas mengenai PowerPoint. Nah, di video kali ini Ustadz akan membahas tentang internet. Apa itu internet? Siapa yang tak pernah mendengar istilah internet sekarang ini? Hampir semua orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa atau bahkan lansia sekalipun sudah tak asing lagi dengan istilah tersebut. Bahkan kini hampir semua aspek pekerjaan dalam kehidupan kita sehari-hari telah mengandalkan internet. Sudah bukan rahasia lagi untuk mencari segala solusi dan jawaban di internet. Ketika kalian mencari resep makanan, ketika mencari berita, bahkan ketika kalian memesan barang atau produk tertentu, pasti kita perlu internet. Tak jarang pula, teknologi canggih yang satu ini memisahkan kita dari orang-orang sekitar kita. Misalnya, ada teman kamu pengen mengajak kita bermain sepak bola, namun kamu tidak mau gara-gara asik bermain game. Lalu, apa sih sebenarnya pengertian internet? Bagaimana sejarah perkembangan internet? Alat-alat apa saja yang digunakan untuk menggunakan internet? Mari ikuti penjelasan dari Ustadz. Apa itu internet? Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dengan media yang lainnya. Standar teknologi pendukung yang dipakai secara global adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, atau disingkat sebagai istilah TCP atau IP. TCP atau IP merupakan protokol pertukaran paket. Dalam istilah asingnya, Switching Communication Protocol, yang bisa digunakan untuk miliaran lebih pengguna yang ada di dunia. Sementara itu, istilah Internet Working berarti cara atau prosesnya dalam menghubungkan rangkaian internet beserta penerapan aturannya yang telah disebutkan sebelumnya. Sejarah internet. Di tahun 1960-an, Departemen Pertahanan dari Amerika Serikat lewat Advanced Research Project Agency yang disingkat juga sebagai ARPA merintis suatu sistem jaringan bernama ARPANET. ARPANET ini adalah asal mulanya sebelum terbentuk teknologi internet. Di tahun 1980-an barulah internet mulai dipakai oleh kalangan terbatas dan menjalankan fungsinya dengan menghubungkan berbagai kampus atau universitas yang populer di Amerika Serikat sendiri. Protokol standar dari TCP atau IP sendiri mulai dipublikasikan ke publik di tahun 1982. Adanya nama domain juga sudah mulai dipakai 4 tahun setelahnya, tepatnya di tahun 1984 lalu. National Science Foundation Network atau disingkat NSFNet didirikan dan mulai dikembangkan di tahun 1986. NSFNet inilah yang mulai menggantikan peranan dari ARPANET sebagai suatu wadah riset terkait di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional pada banyak negara akhirnya mulai dikembangkan dan dihubungkan lewat NSFNet tersebut. ARPANET kemudian diturunkan pada tahun 1990. Namun memang internet hasil pengembangannya itu sendiri tetap berkembang terus-menerus hingga sekarang ini. Dulu informasi yang dapat dimiliki lewat internet cuman informasi yang berbasis teks, dan pada tahun 1990 layanan sejenis berbasis tampilan grafis yang dikenal sebagai World Wide Web atau disingkat WWW mulai dikembangkan lagi oleh CERN di tahun 1993. Internet pun didirikan agar bisa melayani pendaftaran nama domain dari publik. Sekitar tahun 1994, internet masuk ke negara kita, yaitu Indonesia. Menggunakan internet.
Penggunaan internet memerlukan beberapa alat-alat yang digunakan untuk menggunakan internet, yaitu 1. Jaringan internet. Untuk tersambung ke jaringan internet, penggunaan harus menggunakan layanan khusus yang disebut ISP, Internet Service Provider. Media yang umum digunakan adalah melalui saluran telepon yang dikenal sebagai PPP atau Point-to-Point Protocol. Pengguna memanfaatkan komputer yang dilengkapi dengan modem, modulator, and demodulator untuk melakukan dial-up ke server milik ISP. Begitu tersambung ke server ISP, lalu komputer si pengguna sudah siap digunakan untuk mengakses jaringan internet. Pelanggan akan dibebani biaya pulsa telepon plus layanan ISP yang jumlahnya bervariasi tergantung lamanya koneksi. 2. Web browser. Web browser adalah software aplikasi yang berfungsi untuk menampilkan, mengambil, dan menginformasikan sumber-sumber yang berasal dari World Wide Web atau disingkat WWW. Secara sederhana, browser bisa dikatakan sebagai sebuah alat bantu yang terinstal pada suatu komputer yang membantu kita untuk menampilkan sumber informasi dari internet. Kata browsing adalah sebutan bagi orang-orang yang melakukan penjelajah di sebuah situs. Web browser terbagi menjadi dua jenis, yaitu 1. Web browser untuk PC atau laptop, yaitu browser yang bisa diinstal dan digunakan pada komputer PC atau laptop. Yang kedua, web browser untuk mobile, yaitu browser yang khusus digunakan pada perangkat mobile. Web browser PC dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, web browser untuk Windows, yaitu web browser yang bisa diinstal dan digunakan pada sistem operasi Windows. Contoh, Chrome, Opera, Mozilla Firefox, dan Internet Explorer. Yang kedua, web browser untuk Linux, yaitu web browser yang bisa diinstal dan digunakan pada sistem operasi Linux. Contoh, Chromium, Epiphany, Opera, dan Midori. Yang ketiga, web browser untuk Macintosh, yaitu web browser yang bisa diinstal dan digunakan pada sistem operasi Macintosh. Contoh, Safari, Camino, Sierra, dan OmniWeb. Nah, anak-anakku, demikian penjelasan dari Ustadz. Semoga bisa dipahami ya nak. Untuk video kali ini tidak ada tugas. Tetap jaga kesehatan, selalu rajin belajar, dan jangan lupa sholat 5 waktunya. Mari kita tutup pelajaran pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.